Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati. Dalam segala urusannya, dalam setiap keputusan besar, seringkali ada pihak yang menjadi korban. Hal ini terlebih nyata dalam kasus perceraian, terutama bagi keluarga yang telah dikaruniai buah hati. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan keputusan perceraian secara mendalam dengan kepala dingin. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, tetapi juga, dan bahkan lebih besar oleh anak-anak yang tidak bersalah. Masa depan mereka bisa terganggu akibat perpisahan orang tua. Apalagi jika kemudian diasuh oleh ayah tiri. Baik dari segi kasih sayang maupun pemenuhan nafkah, tidak selalu mudah bagi anak untuk mendapatkan sosok pengganti ayah kandungnya. Dukung kami untuk terus berkembang. Sebelum menjawab pertanyaan saudara penanya, terlebih dahulu perlu kami tegaskan bahwa yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak adalah ayah kandungnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Al-Baqarah 2:233. Artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anak, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. At-Talaq 65:6. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil atas kewajiban seorang ayah dalam menafkahi anak. Hal ini karena ayat tersebut menjelaskan kewajibannya memberikan upah menyusui anak. Dengan demikian ayat tersebut menunjukkan kewajiban ayah untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya. Lihat karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Hatib Asy-Syarbini, Al-Iqna, fi Hali Al-Fadzi Abi Syuja, Beirut, Darul Fikr, Titi, Juz 2, halaman 480. Lalu, ketika ayah kandungnya tidak ada, maka menurut aturan fikih yang berkewajiban menafkahi adalah kakeknya. Artinya, wajib bagi ayah dan kakek ke atas menanggung nafkah anaknya, meskipun pada tingkatan bawah, cucu, cicit, dan seterusnya. Ayah wajib menanggung segala jenis nafkah anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka tidak memiliki ayah, maka kewajiban menafkahi berpindah kepada kakek, ayah dari ayah, yang terdekat, kemudian kepada yang setelahnya. Mustafa Al-Hin, Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbini, Al-Fiqh Al-Manhaji,
Damaskus, Darul Kalam, cetakan ketiga, 1992, Juz 4, halaman 170. Dengan demikian secara fikih yang berkewajiban menafkahi anak adalah ayah kandungnya kemudian kakeknya jika ayahnya telah tiada. Dari sini dapat dipahami bahwa kewajiban menafkahi anak tiri bukan merupakan tanggung jawab ayah tiri melainkan tetap kewajiban ayah kandungnya. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam pasal 41 UU Perkawinan sebagai salah satu akibat dari terjadinya perceraian diatur sebagai berikut. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Namun demikian, jika ayah tiri dengan sukarela memberikan nafkah kepada anak tirinya meskipun bukan kewajibannya, maka hal ini dinilai sebagai perbuatan mulia yang bernilai pahala sebagaimana disebutkan dalam fatwa Der Al-Ift Al-Miriyah yang dikeluarkan oleh Mufti Mesir, Ustaz Dr. Syauki Ibrahim, Am. Dengan nomor Fatwa 7569 tanggal 2 Maret 2023, yang berjudul, Hukum Nafkah Suami Terhadap Anak-anak Istrinya, disebutkan. Artinya, anak-anak istri tidak wajib dinafkahi oleh suami ibu mereka. Namun, jika ia memberikan nafkah kepada mereka secara sukarela, maka ia akan mendapatkan pahala. Walhasil, pada dasarnya ayah tiri tidak mempunyai kewajiban menafkahi anak tiri atau anak istri dari hasil perkawinannya dengan suaminya yang terdahulu, akan tetapi jika ia dengan sukarela memberikan nafkah kepadanya maka hal tersebut termasuk perbuatan mulia yang bernilai pahala.